Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hari ini firman Tuhan saya beri tema dengan kedewasaan rohani. Tak kala kita bicara tentang kedewasaan rohani, tidak bisa tidak kita tentu harus bicara tentang pertumbuhan secara rohani. Bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan boleh bertumbuh dan kemudian semakin hari semakin menuju kepada kedewasaan rohani itu sendiri. Kalau kita lihat firman Tuhan, bagaimana umat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberikan satu hal yang penting bagi kita. Dia memberikan kepada kita 5 jabatan rohani untuk ambil bahagian di dalam pertumbuhan jemaat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Dialah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang memberikan kepada kita baik rasul-rasul, nabi-nabi, para penginjil, para gembala, dan juga para pengajar untuk memperlengkapi umat Tuhan. Mereka diberikan oleh Kristus Yesus sendiri, yaitu pemimpin-pemimpin rohani untuk membimbing dan memperlengkapi mereka sedemikian rupa. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Yesus Kristuslah yang memberikan. Artinya orang-orang atau pemimpin-pemimpin rohani ini adalah orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Mereka dipanggil secara khusus, mereka jugalah yang diberikan karunia-karunia khusus untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Dengan karunia mereka masing-masing, mereka memperlengkapi umat Tuhan. Inilah yang kita dapat melihatnya di dalam ayat 11 dan 12. Di dalam ayat 12 firman Tuhan katakan mereka diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita untuk memperlengkapi umat Tuhan. Untuk memperlengkapi dalam hal apa? Yang pertama kita dapatkan adalah untuk memperlengkapi mereka dalam pekerjaan pelayanan. Dan yang kedua adalah memperlengkapi mereka ambil bagian untuk membangun tubuh Kristus. Mereka diperlengkapi sedemikian rupa secara rohani. Karena mereka masing-masing, umat Tuhan secara masing-masing juga telah diberikan karunia-karunia masing-masing. Oleh sebab itu mereka diperlengkapi secara rohani, yaitu satu perlengkapan untuk mereka menyadari sedemikian rupa mengapa mereka harus melayani, dan tuntunan-tuntunan rohani yang lainnya firman Tuhan diberikan kepada mereka sehingga timbul dalam hati mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesamanya, sehingga melalui perlengkapan rohani sedemikian rupa mereka dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Kristus melalui Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup mereka, mereka diperlengkapi untuk ambil bahagian dalam pekerjaan pelayanan.
Dan bukan hanya berhenti sampai pekerjaan pelayanan saja, tapi kemudian mereka juga boleh terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi dapat kita melihat pembangunan tubuh Kristus tidak hanya sekedar pekerjaan pendeta, tidak hanya sekedar pekerjaan para hamba-hamba Tuhan, tapi di mana Kristus sendiri menginginkan semua umat Tuhan ambil bahagian dalam pekerjaan ini. Inilah kita lihat firman Tuhan katakan bahwa mereka dipilih, dipanggil, diutus untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus ini? Ini bukan hanya bicara tentang pemimpin-pemimpin rohani saja, tapi semua orang yang percaya. Mereka diperlengkapi sedemikian rupa untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Mereka semua diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Dengan demikianlah mereka mulai bertumbuh di dalam kerohanian mereka dan bertumbuh semakin hari menuju kedewasaan rohani. Mungkin kita mengatakan, untuk menuju kedewasaan rohani, mengapa saya harus terlibat dalam pekerjaan pelayanan? Mengapa saya harus terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus? Sering kalau berhadapan dengan orang itu terlalu capek. Kita harus menghadapi orang banyak dengan segala apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Belum lagi watak dan karakter mereka yang seringkali mungkin bisa bersinggungan dengan kita. Tapi disitulah firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita boleh bertumbuh dan kemudian menuju kedewasaan. Tidak bisa tidak, kita harus terlibat dengan orang banyak dan melayani mereka. Disitulah kita dapat bertumbuh dengan baik menuju kepada kedewasaan. Kalau kita melihat Musa, bagaimana dia bertumbuh semakin dewasa di dalam kerohaniannya. Kalau kita melihat dia bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, bukan pada saat dia bertemu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Di mana dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dia di situ berbicara, berbincang-bincang bersama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Apakah di situ pertumbuhan rohaninya yang kita bisa lihat di dalam kehidupannya? Tidak. Walaupun itu penting, artinya memang kita perlu untuk secara pribadi bertemu dengan Tuhan di dalam pertemuan mungkin kita saat teduh, membaca Alkitab, berdoa, menyembah Dia, memuji Dia secara pribadi, itu penting. Tetapi untuk pertumbuhan rohani kita harus terlibat dengan jemaat Tuhan. Di dalamnya kita terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, di mana kita di dalamnya terlibat di dalam membangun tubuh Kristus. Itulah bagian kita. Dan Tuhan memberikan kita masing-masing karunia, dan karunia itu kita boleh semakin asa untuk kita boleh memuliakan Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah Tuhan menghendaki kita ambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan itu juga adalah bahagian kita bertumbuh di dalamnya. Dan lebih lanjut lagi kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Firman Tuhan di sini mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan firman Tuhan, ada hal-hal penting yang mau diajarkan oleh firman Tuhan di sini. Bagaimana melalui pemimpin-pemimpin rohani kita dibentuk sedemikian rupa untuk bertumbuh di dalam kesatuan iman. Menjadi perenungan bagi kita. Apakah artinya tadi kita tidak bersatu di dalam kesatuan iman? Tentu bukan demikian. Karena kita melihat di dalam firman Tuhan ayat ke-5 pasal 4 Efesus ini. Di situ bicara tentang ada kesatuan-kesatuan yang dikaryakan oleh Kristus di dalam hidup kita. Tatkala kita percaya kepada Dia. Tatkala kita sungguh percaya di dalam Dia, kita sudah dipersatukan.
Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu Allah dan Bapa. Di mana situ bicara tentang kesatuan demi kesatuan. Kita sudah dipersatukan, bahkan kita sudah dipersatukan di dalam satu iman. Kalau begitu firman Tuhan di sini tentang kesatuan iman bicara tentang apa? Tentu ada hubungan dengan satu iman juga yang dibicarakan di dalam ayat kelima. Tapi di dalam ayat 13 ini bicara tentang ada pertumbuhan di dalamnya. Kalau di dalam ayat kelima itu bicara tentang satu di dalam iman. Adalah bicara tentang satu iman di dalam Kristus. Nah, kalau kita percaya kepada Dia, kita menjadi satu iman di dalam Dia yang telah mati bagi kita. Dan dimana kalau kita percaya kepada Dia, kita boleh diselamatkan. Inilah satu iman. Satu iman. Iman yang satu itulah yang membawa kita kepada Kristus dan memperoleh keselamatan. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ saja. Kita tidak boleh berhenti pada iman yang menyelamatkan kita. Kalau kemudian kita percaya dan kemudian kita mati seperti penjahat di sebelah Tuhan, ya syukurlah. Kita tidak perlu lagi pertumbuhan karena kita sudah meninggal. Kita sudah diperbarukan di dalam Dia tak kala kita bertemu dengan Dia. Tetapi tak kala kita di dalam dunia ini, Kristus Tuhan kita melalui firman-Nya ingin kita semua bertumbuh melalui pimpinan-pimpinan rohani. Bagaimana kita di situ diajak untuk belajar firman Tuhan. Ada penuntutan dari diri kita untuk belajar dari mereka dan juga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sehingga kita bertumbuh di dalam kesatuan iman, yaitu iman yang satu, pengajaran pondasi-pondasi iman melalui firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita mengerti akan firman Tuhan. Secara logika kita mengerti akan firman Tuhan. Misalnya kita bicara tentang keselamatan, tentang Allah, kita mengerti. Sehingga tak kala ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang sesat, kita tidak terombang-ambing. Katakan di dalam ayat yang ke-14, kita tidak terombang-ambing untuk semua. Bagaimana kita boleh bertumbuh di dalamnya, sehingga kita pengenalannya itu semakin hari semakin baik. Sehingga tak kala ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, kita dapat menangkisnya dan kita dapat bertahan teguh di dalam iman percaya kita. Kita tidak terombang-ambing kiri maupun kanan. Kita terus berpegang teguh kepada kebenaran yang satu, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dari firman Tuhan. Tetapi tentu kita tidak berhenti di situ saja. Kita tidak boleh berhenti pada pengertian firman Tuhan yang sekedar logika kita, pengertian kita secara akal budi saja. Tetapi kita juga firman Tuhan ingin mengajak kita bawa lagi ke dua tingkatan yang lebih dalam, yaitu pengenalan kepada Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, yang tidak hanya sekedar mengisi pemikiran kita, tetapi mengisi hidup kita, di mana di dalamnya ada pengertian yang dalam terhadap firman Tuhan untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Pengenalan yang dalam kepada Tuhan untuk kita semakin mengasihi Tuhan, dan di dalamnya akhirnya mengasihi sesama. Dan kemudian tak kala kita melakukan firman Tuhan itu, kita tahu karena kita harus melakukannya didorong oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran, sekedar logika kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, tetapi secara rohani kita bertumbuh di dalam pengenalan kepada Allah yang tidak hanya sekedar logika, tetapi melampaui logika. Tentu dasarnya ada logika-logika di sana, tetapi ada logika yang melampaui logika itu, yaitu hal-hal yang rohani, yang secara personal kita dapatkan tak kala kita bertemu dengan Tuhan, di mana di dalamnya kita terus
bertumbuh dan semakin dewasa. Sehingga ayat firman Tuhan di dalam ayat ke-13 katakan, sehingga kita mencapai kedewasaan yang penuh, bukan sempurna. Karena kita tidak mungkin tak kalah di dunia ini bisa mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan adalah tak kalah kita bertemu dengan Tuhan. Tuhanlah yang menyempurnakan kita secara manusiawi sebagai anak-anaknya. Tetapi tak kalah kita di dalam dunia ini, Tuhan ingin kita mencapai kedewasaan yang penuh. Bukan satu sisi, tetapi di dalam keseluruhan kita bertumbuh. Di mana kita bertumbuh secara akal logika kita, secara firman Tuhan, tetapi juga bertumbuh secara rohani, pengenalan kita yang semakin dalam mengenal Dia, sehingga kehidupan kita dipenuhi firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan oleh karena kasih kepada Tuhan, oleh pengenalan yang dalam secara rohani, sehingga tak kalah kita melakukan firman Tuhan, ada sukacita di dalam kita melakukannya dalam hidup kita. Dan dengan demikian firman Tuhan katakan, kita tidak lagi terombang-ambing oleh pengajaran yang menyesatkan, baik dari luar maupun dari dalam. Dan kita terus kemudian semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang harus menjadi sasaran kita, di mana kerohanian kita harus bertumbuh semakin hari serupa seperti Kristus. Kristuslah yang menjadi padanan kita untuk kita mengarah kehidupan kerohanian kita. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam pasal keempat, begitu firman Tuhan bicara tentang panggilan, Dia sudah bicara tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Firman Tuhan di dalam ayat kedua bicara tentang bagaimana kita harus hidup di dalamnya. Firman Tuhan bicara tentang kita harus menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, orang yang sabar. Inilah yang dilakukan Kristus dalam hidupnya. Tuhan katakan, mari yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menteladani Dia dan belajar dari Dia. Bicara tentang kerendahan hati. Ini bukan bicara tentang kerendahan diri, tetapi kerendahan hati, kesadaran penuh untuk mau melakukan itu. Karena kesadaran akan Tuhan. Kerendahan hati adalah menempatkan orang lain lebih utama daripada kita, menganggap orang lain lebih utama dari kita, sehingga kita dapat menghargai dan menghormati, sehingga kita dapat melayani Dia dengan baik di dalam pelayanan kehidupan kita. Dan bicara tentang lemah lembut, ini bukan bicara tentang gaya hidup yang mungkin perkataannya begitu lemah lembut, kata-katanya begitu lemah lembut, tampilannya begitu lemah lembut. Bukan itu yang utama. Tetapi bicara tentang lemah lembut adalah bicara tentang di dalam hatinya. Di dalam hatinya ada belas kasihan yang besar, ada kemurahan yang besar di dalam hidupnya. Dan kemudian kelemah lembutan bukan berarti dia tidak bisa marah. Dia bisa marah, tetapi dia marah adalah tak kala umat Tuhan melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau dia menghujat Tuhan. Jadi dia marah bukan karena kepentingannya terganggu, atau dia merasa dirinya direndahkan dan sebagainya. Bukan itu terutama yang membuat dia marah. Tetapi yang membuat dia marah adalah tatkala umat Tuhan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan penghujatan kepada Tuhan, melakukan misalnya penyembahan berhala dan sebagainya. Hal-hal yang dia tahu itu adalah perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, dan dia perlu marah dan menegur umat Tuhan untuk perbuatan yang tidak benar itu. Dan kemudian adalah kesabaran. Kesabaran menghadapi orang yang banyak. Dengan demikian dia semakin dipoles, semakin tergesek, sehingga terbentuklah satu kerohanian yang semakin dewasa. Dan di dalam ayat ke-15 firman Tuhan di sini bicara tentang tetapi
dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kembali lagi diingatkan bahwa arah pertumbuhan kita, kedewasaan kita adalah menuju seperti Kristus. Arah tujuan daripada kerohanian kita adalah Kristus yang harus menjadi teladan hidup kita. Karena Dia juga adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, di mana kita terus bertumbuh di dalamnya. Dan di sini bicara juga tentang kita berpegang teguh di dalam kebenaran, di dalam kasih. Kalau kita mau lihat terjemahan yang lebih baik, di sini bicara tentang adalah menyatakan kebenaran di dalam kasih. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kebenaran dan kasih sedemikian rupa untuk kita bisa menjalani hidup ini menjadi satu kehidupan yang boleh memuliakan Tuhan, yang boleh menjadi berkat. Ada keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Kenapa harus ada kebenaran? Harus ada keseimbangan antara ini. Karena kalau kita hanya bicara tentang kebenaran dan tidak ada kasih, maka kita akan cenderung menjadi orang yang keras secara rohani. Tak kala orang salah sedikit, kita bisa menghajar dia, menghukum dia karena dia melakukan salah, melakukan hal yang tidak benar dan sebagainya. Dan kita bayangkan di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang begitu banyak yang mereka sedang bertumbuh dan sebagainya, dan kita kalau hanya berpatokan kepada kebenaran, maka kita akan cenderung menghukum, bahkan mungkin cenderung menghakimi. Oleh sebab itu, kebenaran harus disertai dengan kasih. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan itu. Di mana umat Tuhan, bahkan semua manusia telah berdosa, dan oleh dosa itu manusia harus dihukum dengan kematian, bahkan kematian yang kekal. Inilah kebenaran. Manusia yang berdosa, kita semua berdosa. Oleh karena itu kita harus dihukum, dan hukuman itu adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi oleh karena kasihnya kepada kita, firman Tuhan katakan, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mati untuk kita. Mati untuk kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih. Satu segi kebenaran adalah penghukuman yang harus Dia berikan oleh karena dosa kita. Tetapi karena kasihnya, Dia mati bagi kita. Dia menggantikan kita. Supaya kita boleh memperoleh keselamatan di dalam Dia yang telah mati bagi kita, yang telah mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Dan demikianlah kita terus bertumbuh di dalam Dia, di dalam ikatan-ikatan yang sedemikian yang firman Tuhan katakan di dalam ayat ke-16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikianlah seluruh tubuh kita semua tersusun secara rapi dan diikat di dalam satu pelayanan, di dalam semua bagian. Sehingga kita semua disatukan di dalam ikatan, di dalam Kristus yang mempersatukan kita. Dan kita saling mengikat di dalam pelayanan kita satu dengan yang lainnya. Kita satu dengan yang lainnya saling melayani, saling membangun. Dan itu mengikat semuanya itu di dalam kasih, dan dengan demikianlah kita terus bertumbuh di dalamnya, dan semakin hari kita boleh semakin dewasa. Tak kala kita bicara tentang kedewasaan rohani, kita bicara tentang pertumbuhan rohani. Dan tak kala kita bicara tentang pertumbuhan rohani, kita tidak bisa bicara tentang sendiri, tapi tak kala kita bicara tentang kehidupan kerohanian yang bertumbuh dan semakin dewasa, kita selalu harus terlibat di dalam satu kehidupan bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan umat Tuhan. Kita bagaimana bertumbuh di dalamnya, di dalam kesatuan kasih yang mengikat kita di dalam Kristus. Sehingga dengan demikianlah
kita bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita, dan demikian kita semakin menjadi umat Tuhan yang dewasa secara penuh. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan kami, untuk kesempatan hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, bagaimana kami terus boleh belajar firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya ya Tuhan, dan semakin dewasa. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat bertumbuh sendiri, kami butuh orang lain. Terlebih lagi kami membutuhkan Engkau untuk membimbing kami melalui pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, Engkau tolonglah pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk mereka pun boleh bertumbuh di dalam bersama dengan kami, membangun seluruh tubuh Kristus, membangun setiap kami ya Tuhan, semakin hari semakin dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.